Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet ya. Mohon maaf ya, tadi terlambat pas baru di jalan ke kampus sekitar tadi ya jam 8:05. Jadi baru bisa ini ya buka Zoom-nya. Kemudian kita ada beberapa teman-teman. Kalau tidak salah ada kelasnya lumayan besar ya. Sembari nunggu teman-teman yang pada belum join, silakan yang sudah join untuk mengisikan presensi ya. Di leads-nya dulu. Sebentar. Kemudian di dalam leads, coba teman-teman cek ya. Kan ada tugas sama ada tes ya. Nah, untuk tes gimana? Kalau saya biasanya saya tawarin ya teman-teman ya. Nanti dikerjakan di akhir atau mau di awal. Jadi saya kasih spare waktu dulu. Nanti teman-teman mengerjakan atau nanti saja dikerjakan setelah kita bahas ininya dulu. Konsepnya dulu ya. Materinya dulu, baru nanti teman-teman mengerjakan. Nah, silahkan. Sebentar ya, saya sembari cek juga. Kalau tidak salah, kita kelas B ya, teman-teman ya. Mungkin mohon maaf ya, teman-teman ya. Hari ini Bu Anita kebetulan tadi kemarin menginformasikan ke saya, memang beliau sedang ada kegiatan ya. Jadi tidak bisa memandu teman-teman untuk pembelajaran ya. Dan kebetulan saya ada kegiatan di fakultas, jadi eh, tidak bisa juga mendampingi teman-teman kalau misalkan kita berkegiatan pembelajaran offline gitu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau teman-teman yang biasanya bisa bertatap muka ya. Jadi kebetulan saya juga ada kegiatan, jadi tetap di fakultas gitu. Tidak bisa ini ya teman-teman ya, tidak bisa ke FEB. Kemudian kalau di dalam list informasinya ada 42 mahasiswa teman-teman. Cukup banyak ya. Di sini kita baru berapa? Separuh aja belum ada ya. Nah, ini yang lain mana teman-teman? Silahkan ya diinformasikan untuk yang lain gitu. Gimana yang lain? Belum pada join? Sudah ya, sudah pukul 8 lebih 10-an menit. Yang lain mana? Soalnya takutnya nanti kalau misalkan teman-teman ada kegiatan ya jadi tambah molor. Jadi nggak apa ya, saya mulai duluan aja ya. Yang lain biar nanti menyusul ya. Oke, coba saya izin share screen dulu untuk cek yang ada di sini ya, leads-nya. Nah, di leads nanti gini ya teman-teman ya, kan ada tes tuh. Tes untuk kelas B ya. Nah, ini sama latihan. Nanti gimana? Untuk latihannya kan percobaan. Untuk tesnya mau dikerjakan di awal atau di akhir? Saya beri ini dulu apa namanya? Kesempatan teman-teman untuk memberikan saran boleh sebelum nanti kita tentukan ya. Itu silahkan. Yang mumpung sudah join bisa menyampaikan mau di awal apa di akhir? Silahkan teman-teman. Gimana? Halo, yang kelas B, kenapa ini sepi? Di akhir aja, Bu. Gimana yang lain? Ada perwakilan nggak? Ini aja nggak apa-apa. Open mic aja nggak apa-apa. Atau ini mau lewat chat juga boleh. Tapi mungkin lebih biasanya saya berinteraksi langsung ya. Jadi teman-teman silahkan ya. Gimana? Mau di awal, di akhir? Di akhir, oke. Ada saran di akhir teman-teman dari salah satu rekan kita. Yang lain gimana? Di Di akhir, di akhir, awal? Bu. Oke, di akhir ya. Berarti nanti di akhir ya teman-teman saya berikan waktu untuk mengerjakan ya. Oke, saya geser dulu sebentar. Saya stop share dulu. Mungkin sebelum kita mengawali kelas kita ya, berhubung sudah ada sekitar 26, udah lebih mending ya daripada tadi separuh aja belum. Nah, mungkin kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian saya izin share screen dulu ya. Kita bergeser ke materinya dulu. Baru nanti ke percobaannya nanti bisa dicobakan di latihannya ya teman-teman ya. Untuk yang kalau mungkin kelas saya biasanya gini ya teman-teman ya. Mungkin sudah pernah ya karena saya pernah mengisi di salah satu kelas teman-teman juga untuk kelas A ya. Jadi kalau di kelas saya biasanya saya beri kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa mencobakan ya teman-teman ya dari praktikan yang latihannya ya terutama biasanya. Kita di pertemuan 11 ya.
Nah, nanti silakan teman-teman yang di bagian latihan nanti bisa di-download ya. Sebentar, saya izin share screen dulu untuk materinya. Kita bahas dulu untuk materinya. Mungkin bagi yang sudah menyaksikan video, kita sedikit refresh lagi ya terkait dengan materinya. Sebentar. Nah, untuk topik ya yang akan kita bahas di dalam pertemuan 11 ini masih serupa ya teman-teman ya dengan materi yang berkaitan di pertemuan dari yang 7, kemudian 9, kemudian 10 ya. Jadi relate gitu ya teman-teman ya, berkaitan di mana kita sama-sama belajar terkait rumus dan fungsi. Nah, Ibu, maaf Bu. ya sudah Ibu terlihat yang belum? Ibu yang PowerPoint di list Bu, TM10 Bu, bukan TM11. Ini 10 ya? Sebentar. Ya, yang di list Bu. Yang di leads mana? Sebentar. Ini ya. Sebentar. Saya share screen all aja kali ya. Biar teman-teman kelihatan. Yang di sini gimana? Iya Bu, yang di situ TM10 Bu. TM10 yang ini? Yang ini, yang TM10. Iya Bu. Coba, sebentar. Oh iya, ini TM10 ya. Belum ditaruh yang ininya ya. Soalnya mungkin buru-buru ya. Saya kira kemarin soalnya diisikan dari Bu Anita, mungkin beliau buru-buru jadi nggak masuk ininya ya, filenya. Nah ini saya ganti dulu ya teman-teman ya. Saya kira ini udah karena tulisannya ternyata filenya bukan ya. Filenya ini ya, lookup ya. Oke, oke, oke. Saya ganti dulu ya. Nanti jadi saya ganti dulu di sini ya. Ada di 11. Oke, terima kasih Mbak. Sebentar ya. Untuk filenya ini ya teman-teman ya, yang 11 ya. Kemarin saya kira udah ini ya, udah sesuai. Karena saya nggak ngecek lagi sih teman-teman. Saya ngisiin yang ini ya. Untuk tesnya, kemudian video pembelajaran sama latihannya. Saya nggak ngecek lagi ke materinya. Sebentar. Untuk filenya di sini ya. Editing filenya ini masih 10 ya. Oke, saya hapus dulu ya. Di sini saya geser ya. Ini ya. Saya geser. Silahkan nanti bisa di-download nih teman-teman 11-nya. Nah, silahkan dicek lagi coba. Dan sekarang sudah masuk yang 11. Harusnya sudah sama dengan yang ini. Yang 11. Coba dicek lagi. Gitu. Harusnya sudah masuk sama. Silahkan di-download dulu. Gimana? Sama dengan yang ini enggak? Sudah sama belum? Oh, sudah sama. Oke. Sudah? Yang lain? Gimana? Untuk 11? Sudah sesuai belum? Sama Bu. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, untuk pertemuan 11 sama teman-teman sebenarnya terkait dengan rumus dan fungsi. Hanya saja rumus dan fungsi yang kita gunakan sedikit berbeda ya dengan rumus dan fungsi yang kita gunakan sebelumnya. Jadi kita menggunakan rumus dan fungsi yang lainnya, teman-teman. Nah, nanti untuk kemampuan akhirnya di mana nanti teman-teman menggunakan ya dan mempraktikkan rumus dan fungsi di dalam Microsoft Excel. Nanti kita akan belajar terkait ini ya teman-teman ya, memahami fungsi logika if dan juga memahami fungsi if dipasangkan dengan and, kemudian if dipasangkan dengan or, kemudian if dipasangkan dengan not. Nanti saya ini ya mungkin saya tampilkan tabel logika ya. Saya kurang tahu kalau teman-teman mungkin kita mengingat kembali ketika belajar di ini ya teman-teman ya. Di sekolah kan biasanya ada ya. Dulu ada pembelajaran terkait logika matematika biasanya. Hmm, kalau saya kurang tahu kalau teman-teman di akuntansi apakah ada ya kayak mata kuliah yang membahas terkait logika. Karena kalau memang di komputer biasanya ada. Nah, tapi mungkin kalau tidak ada berarti mengingat kembali ketika belajar di sekolah ya. Biasanya kan ada tuh logika matematika sama teman-teman apa namanya rumusnya ya, maksudnya teknisnya nanti konsep yang kita gunakan sama di mana dari konsep itu nanti kita coba terapkan gitu. Nah, untuk kita masuk ke pengertian dulu ya teman-teman ya. Rumus if di dalam Excel di sini akan memberikan suatu hasil berdasarkan proses evaluasi. Kalau kita berbicara terkait rumus if ya, berarti nanti akan berrelasi dengan kondisi logika atau suatu prasyarat kondisional tertentu
yang harus dipenuhi gitu kalau ada if-nya. Di mana hasil keluarannya ya, ini nanti berupa boolean atau ada dua nilai, nanti ada nilainya true atau benar, kemudian ada nilainya false. Nah, nanti berdasarkan kita lihat ya, kita evaluasi kriteria atau logika tadi untuk mendapatkan nilai benar atau salah. Nah, untuk kegunaan dari fungsi if sendiri bisa memberikan hasil ya, tergantung kondisi logika gitu. Nanti kita lihat inputnya gitu. Nah, untuk sintaks ya teman-teman ya, atau rumus yang kita gunakan di dalam ini ya, if ya, logika if, rumus if, nanti sama ya dengan rumus pada umumnya. Kita mulai dari sama dengan, kemudian if, selanjutnya ada logical test. Di sini adalah value atau nilai yang teman-teman akan evaluasi. Nah, ingin kita ini ya, logical test ininya apa namanya yang teman-teman akan evaluasi beserta nilai logiknya. Jadi kayak nanti ada penggunaan operator juga nanti masuknya di logical test. Kemudian ada value if true, ini kondisional jika benar. Kemudian value if false adalah nilai ya atau kondisional jika salah. Nah, di sini kita diberikan penjelasan ya untuk masing-masing komponennya, di mana logical test di sini berisi nih ya teman-teman ya, kondisi logika yang ingin dievaluasi. Jadi teman-teman memasukkan katakanlah satu sel yang teman-teman ingin evaluasi beserta di sana nanti ada ya teman-teman ya. Katakanlah rumusnya juga di dalamnya ya. Nanti teman-teman mengevaluasi yang seperti apa gitu. Kemudian untuk value-nya di sini sifatnya opsional. Jika di sini masuk untuk true ya nanti berarti jika kondisi if-nya ini nanti sesuai ya, maka hasilnya akan terbukti benar ya dengan hasil output true ya yang benar. Nah, untuk false nanti jika di sini if kita teskan ya ada hasil yang kurang sesuai ya, salah gitu ya. Nah, nanti maka akan memberikan hasil logika false. Nah, untuk beberapa operator logika, jadi nanti di dalam tadi ya teman-teman ya, ini logical test ini nanti teman-teman bisa menggunakan operator logika di dalamnya. Di mana operator logika ini sifatnya membandingkan kedua ini ya, kita bikin suatu klausa misalkan gitu ya, tidak hanya dua sebenarnya, tapi biasanya dari dua klausa ya kita yang diapit oleh operator logika ini nanti kita bandingkan teman-teman. Di mana nanti sama ya seperti operator matematika pada umumnya ya logikanya ya. Kalau ini adalah tanda sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, untuk contoh kasus ya penerapan dari logika if kita lihat di sini ada nanti penentuan nilai lulus dan tidak lulus untuk satu nilai tes. Nah, nanti kita lihat contohnya. Misalkan di dalam tabel ini teman-teman kita diberikan data. Ada data mahasiswa, data nilai, kemudian data informasi terkait apakah mereka lulus dan tidak lulus. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, dari data ini silakan teman-teman itu memperhatikan fokus utamanya ke sini dulu teman-teman. Syarat kelulusan. Jadi biasanya ada syarat dan ketentuan. Nah, itu perlu diperhatikan dulu. Misalkan di sini ada informasi ya. Untuk syarat kelulusan nilai harus sama dengan atau di atas 70. Berarti dari ketentuan ini teman-teman translate atau teman-teman ubah konversi di dalam satu rumus ya teman-teman ya, di dalam if. Misalkan di sini ya, kita start dari sama dengan if. Nah, C3 ini adalah nilai yang kita evaluasi di sini nilainya. Nilainya kan tadi yang diminta nilai ya harus di atas ya atau sama dengan ya. Jadi kita Jadi kita evaluasi dulu nilai C3-nya. Di sini kita gunakan tadi yang saya sampaikan operator logikanya karena diminta sama dengan atau di atas. Berarti kita gunakan lebih dari sama dengan. Nilainya berapa? Berdasarkan ketentuan kan 70 ya. Berarti kita masukkan nilainya 70. Dengan value if true yang pertama. Jadi yang pertama itu yang benar dulu teman-teman. Yang ditaruh lebih dulu. Jadi di sini kalau kondisionalnya lulus. Baru value if false-nya. Jadi jika salah ya, baru yang belakang tidak lulus gitu. Jadi ketika nilai dari C3 ini lebih besar sama dengan 70, nanti akan masuk kriteria pertama, yaitu lulus dulu true value, baru kalau tidak masuk kategori ini, nanti baru masuk ke false-nya gitu. Ini kita coba cek ya teman-teman ya. Untuk value pertama, katakanlah teman-teman lihat 97,
benar ya, lebih besar sama dengan 70 ya. Jadi dia dapat kriteria lulus. Berarti rumus ini benar ya teman-teman ya, untuk menguji bahwa nilai if tadi menghasilkan suatu kriteria yang benar. Kemudian kita geser coba ke nilai yang berlawanan teman-teman, yang tidak lulus kita tes 56. Nah, 56 di sini kan apakah benar lebih besar dari sama dengan 70? Tidak ya teman-teman ya. Maka di sini dari lulus kan gagal. Jadi dia akan masuk ke ini ya, kategori yang false. Jadi kan tidak sesuai ya, maka tidak masuk ke true tapi masuk ke false-nya. Masuk ke kriteria tidak lulus. Maka nilainya benar ya teman-teman ya, di sini keterangannya adalah tidak lulus gitu. Nah, ini coba kita lihat sekilas ya teman-teman ya. 97, 83 benar ya. 56, 69 benar ya, karena dia kurang dari 99 benar ya. Kemudian 75 benar ya, karena masih lebih dari 70. 61, 67 tidak lulus karena kurang. 85 ini lebih ya, benar ya. Kemudian 55 berarti tidak lulus ya karena kurang. Berarti rumus ini sudah berfungsi dengan baik teman-teman, karena merepresentasikan kondisi ya. Jadi sudah benar. Kemudian kita beralih ke kasus yang kedua. Untuk kasus kedua, teman-teman diminta ya untuk menentukan tingkatan diskon. Nah, berdasarkan nilai total pembelian. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan nih. Di dalam tabel ini, teman-teman diberikan data. Misalkan total pembelian di sini, kemudian ada kolom besaran diskon, di sini ada penulisan rumus if. Teman-teman diminta menghitung besaran diskon. Jangan lupa, fokus utama kita ke syarat dan ketentuan lagi. Nah, di sini ada informasi teman-teman. Diskon 10% untuk pembelian minimal 500.000. Dan diskon 15% untuk minimal pembelian 1 juta. Selanjutnya diskon 20% untuk minimal pembelian 1.500.000. Maka berdasarkan data dan informasi ini, nah dari informasi terkait ini ya teman-teman ya, ketentuan diskon, nanti teman-teman bisa nih translate atau konversi ke dalam rumus if. Nah, kita lihat lagi untuk rumusnya. Nah, untuk ada tingkatan seperti ini ya teman-teman ya, ada beberapa tingkatan. Di sini saran saya nanti teman-teman gunakan ya tingkatan yang diskonnya terbesar dulu dengan nilai pembelian yang terbesar ya. Nah, di sini kenapa nilainya 1.500.000, kemudian 1 juta dan 500. Nah, nanti karena di sini lebih validnya untuk ini ya teman-teman ya, kita buat listing atau urutannya itu dari yang terbesar dulu. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan nanti ketika percobaan ya kita cobakan, misalkan teman-teman switch ya antara yang terkecil dan terbesar. Nah, nanti hasilnya jadi kurang tepat, teman-teman. Jadi lebih disarankan ketika memang ada leveling atau tingkatan, di sini teman-teman gunakan dari level yang paling tinggi dulu. Baru nanti menurun ke kondisi yang tidak sesuai gitu. Jadi misalkan di sini ya, kita contohkan untuk yang pertama. Kita mulai dengan if, kemudian sel yang akan dievaluasi yaitu B3, kemudian teman-teman tentukan ya yang diskon untuk ini ya, besar dulu, yang paling tinggi dulu. Jadi B3 lebih besar dari sama dengan ya, karena minimal berarti setidaknya harus ada lebih besar sama dengan ya teman-teman ya. 1.500.000 dengan nilai diskon 20%. Kemudian teman-teman masukkan ya kriteria yang kedua. If lagi B3 lebih besar sama dengan dari 1 juta. Masuk ke kriteria kedua, 15%. Kemudian kita masuk ke kriteria kedua, kemudian kriteria ketiga. If B3 lebih besar dari 500.000, nanti masuk diskon 10%. Nah, di sini kemudian nolnya ini adalah ketika gini teman-teman. Ini adalah nilai pertama. Katakanlah berdasarkan nilai B3, nilai ini memenuhi tidak, kita tes dulu. Lebih dari 1.500.000 memenuhi tidak. Nanti kalau memenuhi akan masuk langsung ke nilai pertama. Kalau belum, dia akan geser ke if berikutnya. Apakah memenuhi atau tidak? Nah, kalau memenuhi, masuk lagi ke sini. Kalau tidak, berarti dia akan bergeser ke if berikutnya. Nah, kalau misalkan di sini sama, kita tes dulu memenuhi tidak. Kalau memenuhi langsung ditarik ke sini, teman-teman. Baru kalau misalkan tidak, kita berikan nilai 0, teman-teman. Nah, ini kita berikan diskon 0 untuk yang tidak masuk dari 3 kriteria level diskon gitu. Jadi kita berikan ataunya, teman-teman. Kalau kondisinya tidak memenuhi syarat ya dari kondisi yang ditentukan, ya sudah teman-teman berikan nilai 0 saja. Berarti kan tidak ada perubahan ya gitu. Nah, di sini misalkan kita tes ya nilai pertama.
1.300.000. Nah, di sini apakah lebih besar sama dengan 1.500.000? Kan tidak. Maka dia nanti akan bergeser ya teman-teman ya ke kriteria 1 juta. Nah, di sini untuk 1.300.000 benar ya, lebih besar sama dengan dari 1 juta. Maka dia akan harusnya secara logika dia mendapatkan nilai diskon 15. Berarti benar ya teman-teman ya, rumus ini valid ya. Dia menghasilkan 15%. Kemudian kita testing ya beda ya, biar signifikan. Kita coba yang 20 dulu mungkin. Nah, untuk 20 kita diberikan nilai nih, 1.500.000. 1.500.000 di sini kita tes dulu. Lebih dari 1.500.000, 1.500.000 sekian ya. Nah, ini kan lebih ya teman-teman ya. Berarti secara struktur if dia harus masuk dulu ke sini. Ke 20% dulu. Nah, karena dia sudah sesuai, dia langsung nih teman-teman masuk nilainya 20%. Nah, berbeda halnya dengan yang nol. Coba kita tes. Misalkan 312 ya. 312 apakah lebih besar sama dengan 1 juta? Tidak ya. Maka dia geser. Kalau kelempar lagi 1 juta masih kurang ya dia. Masih kurang, kita geser lagi 500. Dari 500, 300.000 masih kurang ya. Berarti dia akan masuk ke nol nih teman-teman. Kriteria yang tidak mendapatkan diskon. Makanya kita berikan nilai 0 itu di belakang. Maka dia kan nggak masuk 3 kriteria apa namanya yang mendapat diskon. Kemudian kita tes yang 10 nih, 600 ya. Sama dengan yang tadi, kita tes dulu. Kan di sini tidak masuk ya teman-teman ya. Akhirnya masuk yang ke sini kan. Nah, dia akan mendapatkan 10. Oh, benar ya teman-teman ya, 10. Jadi biasanya kalau mengetes itu lebih baik ini teman-teman. Kondisional yang ada di dalam if-nya teman-teman tes. Jadi misalkan di sini ada 3, berarti ada 3. Kemudian kalau tadi ya, ada 2 kondisi lulus tidak lulus, pastikan ada 2 kriteria ini ya. Jadi kedua kondisi ketika lulus teman-teman tes, ketika tidak lulus teman-teman tes. Jadi untuk memastikan si rumus tadi bisa berfungsi untuk kondisi-kondisi yang ditentukan gitu. Kemudian saya masuk ke contoh ketiga di absensi karyawan. Nah, di sini kita lihat untuk absensi. Jadi biasanya nanti teman-teman misalkan ya di dalam data kita diberikan ini ya teman-teman ya, data terkait data karyawan, jam masuk, dia dikategorikan tepat waktu atau telat. Berdasarkan ini, jangan lupa syarat ketentuannya dicek. Ada jam masuk kantornya ditentukan pukul 8 gitu. Nah, di sini untuk rumus if kita sama ya menggunakan if ya. Nah, di sini kita tentukan karena cuma ada 2 kondisional ya. Jadi tepat waktu dan juga terlambat. Maka karena 2, kita coba ya tentukan ya di sini ya. C5 ya, misalkan di sini C5 kan ada jamnya. Nah, jamnya di sini C5 kan 7.15. Kita bandingkan dengan ini teman-teman, syarat dan ketentuan pukul 8. Katakanlah kalau kurang nanti akan masuk tepat waktu. Kalau lebih berarti akan masuk apa? Terlambat ya atau telat di sini. Maka kita teskan nih teman-teman. Nilai value yang akan kita uji kan nilai C5 di sini ya. Nah, di sini kalau kurang tadi kan masih masuk tepat waktu ya. C2 di sini jangan lupa teman-teman karena kita buatnya titik C2 atau sel C2 ini sebagai reference ya, referensi atau nanti untuk pengecekan ya teman-teman ya. Benar atau salahnya kita jadikan acuan. Jadi agar tidak berpindah kita berikan tanda mutlak ya atau absolut dengan jangan lupa FN F4 ya. Biar tidak bergeser kemudian kita tes. Ada ya C5. Misalkan katakanlah tes 7.15. Ini masih kurang ya teman-teman ya dari pukul 8 ya. Jadi harusnya secara logika kita lihat dia masuk tepat waktu ya. Maka benar nih teman-teman hasilnya tepat waktu. Coba kita tes yang ini ya lebih ya. Misalkan pukul 8.01 nih. 8.01 lebih 1 menit ya. Even lebih 1 menit kita tes ya. Di sini harusnya dia kan ini ya teman-teman ya tidak kurang dari tapi lebih dari. Jadi dia gagal masuk di tepat waktu maka akan masuk ke kondisional yang tadi. Yang false ya, telat. Oh benar nih teman-teman rumusnya. Nah secara mudahnya kita ujikan 2 kondisional yang kita tentukan di dalam if itu udah cukup. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin cross check bisa dicek one by one ya satu-satu. Tapi untuk kedua kondisional udah cukup sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, sampai ketiga contoh tadi gimana? Ada yang kesulitan nggak?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Belum ada pertanyaan kan ya? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa di-interrupt aja teman-teman. Untuk kelas saya biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah, biasanya saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Nah, nanti terkait dengan penggunaan rumus if ya teman-teman ya. Nanti ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ya, yang menyebabkan rumus if ini tidak berfungsi, salah, ataupun error. Nah, di sini ada beberapa hal. Misalkan, karena teman-teman di sini ya faktornya kondisi logika kurang lengkap dituliskan atau tidak disertai penggunaan operator logika. Jadi misalkan kita bikin rumus nih teman-teman. Teman-teman lupa nih, belum kasih lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu. Jadi kan bingung. Dia teman-teman baru kasih selnya doang yang dievaluasi nih. Nah, dia kan bingung, makanya di sini bisa menimbulkan error. Kemudian bagian hasil true dan false dari if nanti ini ya teman-teman ya, tidak disertai tanda kutip. Jadi misalkan seperti ini, contohnya tepat waktu atau tadi ya lulus tidak lulus, teman-teman buru-buru nih, typingnya ini ya kelewat. Ada yang belum ditutup petik. Boleh petik 1, boleh petik 2, silahkan. Keduanya berfungsi sama ya. Tapi jangan lupa, jadi sepasang. Kalau pakai dibuka petik, nanti di closingnya juga pakai petik gitu. Jadi jangan kelewatan. Kalau kelewatan nanti juga error teman-teman, karena dia harus diapit gitu ya dengan tanda kutip. Kemudian jika ada kita penggunaan if bertingkat ya, nah nanti salah menaruh if misalkan. Nah bahkan kalau mungkin teman-teman melihat ya untuk video pembelajaran, saya ada mengetes juga if bertingkat ya. Ternyata dia bingung teman-teman. Di testing saya ya, nanti saya perlihatkan ya ketika kita percobaan. Ada yang ini teman-teman. Dia nanti too many syntax apa ya, too many syntax atau too many function gitu ya. Jadi nanti di dalam Excel-nya dia bingung. Karena naruh if-nya tuh kalau menurut saya agak mix juga. Kalau dibaca sekilas pun agak ini teman-teman menimbulkan bingung kalau saya pribadi sebenarnya. Ketika dites uh, bermasalah ya. Kemudian mungkin kalau teman-teman melihat di video, saya bikin baru struktur baru yang lebih mudah gitu. Nah ini if bertingkat ini hati-hati ya nanti karena agak sedikit berbeda dibandingkan dengan if tunggal. Nah untuk if tunggal sama teman-teman dengan yang contoh-contoh sebelumnya tadi ya. Hanya saja di sini mengandung satu if. Jadi if tunggal sesuai namanya. If-nya berarti satu. Nah, untuk strukturnya seperti ini, if-nya cuma satu. Ada kondisi logika, kemudian benar dan salah. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya. Contohnya di sini ya. Tadi kayak tadi yang lulus, tidak lulus, terlambat, tepat waktu. Nah, ini adalah salah satu contoh if tunggal. Contohnya seperti ini, misalkan kita dikasih data nih teman-teman, kuantitas penjualan nilainya 6.000 sekian, teman-teman di sini diminta mengisi penilaian. Nah, kita kategorikan hanya 2 aja misalkan yang mudah. Misalkan kita buat if ya, nilai C2 ini adalah nilai yang kita evaluasi, kemudian jangan lupa kasih operatornya, misalkan kita tentukan ya ketentuannya lebih besar dari 5.000. Kalau lebih besar, maka kita kategorikan baik. Kalau apa namanya tidak lebih besar ya, nanti akan masuk kategori buruk. Nah, dengan nilai 6.000 berarti kalau secara kita lihat saja nilai 6.000 tentunya lebih besar ya, harusnya masuk kriteria baik. Berarti jika kita tes ya, hasil value-nya baik, ini benar ya teman-teman ya, rumusnya gitu. Nanti teman-teman bisa ngetes nih dengan kondisi logikanya yang nilainya buruk. Misalkan dites aja yang 4.000 gitu ya, atau sekian di bawah 5.000, itu bisa. Kemudian ada if ganda. If ganda ini adalah penggunaan if ya yang lebih dari satu, teman-teman. Coba kalau kita lihat ya di sini if, kemudian teman-teman temui ada if lagi, ada if lagi. Jadi ada lebih dari satu. Kalau tadi kan tunggal ya. Nah ini sebenarnya serupa teman-teman dengan contoh ini ya. Nanti ada if bertingkat. Kalau menurut saya sama aja sih jenisnya. Jadi kita pakai if ada beberapa gitulah intinya. Nah, untuk contoh kita lihat teman-teman di sini ada beberapa contoh. Tapi kemarin ya untuk video pembelajaran saya teskan yang paling bawah nih teman-teman. Di paling bawah di sini ternyata ini dia bingung too many syntax atau too many function ya saya agak lupa. Jadi dia bingung teman-teman untuk struktur yang bawah ya. Makanya saya bikin struktur sendiri. Nah di sini dimana kalau misalkan kita menggunakan
ini ya, if ganda atau if lebih dari satu. Nah, ini contohnya aja ya teman-teman ya. Nanti coba diteskan aja teman-teman biar ngelihat kayak gimana gitu ya. Nah, di sini teman-teman sama dengan tadi, dikasih data kuantitas penjualan, kita tentukan ya nilainya. Di mana nanti teman-teman ada beberapa kriteria. Misalkan boleh dari baik sekali, baik, kemudian buruk, sampai buruk sekali. Kemudian teman-teman buat nih di sini contoh penggunaan beberapa if ya. Start dari mulai kita buat C2, misalkan lebih besar dari 500, if C2 lebih besar dari 10.000 baik sekali, baik. Ini sebenarnya agak mixing teman-teman. Struktur ini sebenarnya saya kurang suka ya. Karena di sini yang dimaksud 5.000 ini, ya lebih besar dari 5.000, apakah dia masuk kategori baik? Gitu. Ini kan agak mixing. Makanya untuk struktur if ini, saya lebih suka struktur yang saya buat di dalam video pembelajaran ya nanti. Jadi mungkin saran saya dengan kayak tadi teman-teman, kita mengadopsi konsep yang didiskon tadi. Saya buat listing itu terurut, itu jauh lebih memudahkan. Jadi katakanlah di sini kita tentukan dulu nilainya. Misalkan ya nilai tertinggi 10.000 itu ya. Kita tentukan if pertama misalkan lebih besar dari 10.000, teman-teman kasih aja keterangan di belakangnya. Baik sekali. Baru teman-teman bikin if baru lagi. Misalkan if-nya lebih besar dari 5.000. Jadi diturunin lagi ya untuk kriteria kedua. Kayak tadi kan diskon 1.500.000, 1 juta baru 500, kemudian 0. Itu lebih mudah. Listingnya tuh lebih jelas gitu. Di sini tuh mix ya. Makanya kalau saya pribadi melihat contoh ini kurang disarankan sih. Saya kurang menyarankan penggunaan seperti ini. Jadi switch antara kanan kiri yang tengah lebih besar gitu ya. Jadi ini kayak gini bahkan agak saya bilang membingungkan gitu. Di mana yang ini yang dimaksud yang mana gitu. Nah, kalau kalau saya lebih suka kayak ini teman-teman. Kita buat aja listingnya tadi ya 10.000 lebih besar baik sekali lebih besar dari 5.000 ya if lagi gitu namanya baik misalkan. Kemudian kita masuk ya kriteria C kurang dari 3.000, teman-teman kategorikan misalkan buruk gitu ya. Baru nanti yang eh, ada di belakang buruk sekali gitu. Atau teman-teman tentukan berapa nilainya yang setelah ini ya 5.000 ya. Lebih besar atau lebih kecil boleh. Lebih besar aja mungkin terurut ya. Lebih besar dari 3.000 masuk buruk. Kemudian baru ya yang tidak yang paling kecil ya itu nilainya buruk sekali ya. Jadi nggak usah didefinisikan itu bisa kayak gini ya. Nah ini ya. Nah, nanti mungkin saya perlihatkan pas praktek aja ya. Jadi ini kalau saran saya kurang saya rekomendasikan menggunakan struktur yang switch bolak-balik kayak gini. Bingung bacanya sebenarnya. Nah, kemudian di sini nanti di sini ada keterangannya ya teman-teman ya. Jika kualitas penjualan lebih dari 5.000, teman-teman bisa tentukan ya lebih besar dari 5.000 dan lebih dari 10.000 ya. Nanti masuk sangat baik. Nah, ini bisa nih. Ada dua atau mungkin satu aja nggak apa-apa. Bahwasanya lebih besar dari 10.000 masuk sangat baik. Lebih dari 5.000 nanti masuk kategori baik. Kemudian yang tidak memenuhi kedua kondisi nanti masuk ke buruk. Itu boleh. Jadi 3 kategori boleh gitu. Sebenarnya terserah teman-teman nanti leveling ininya, kategorinya. Nah, selanjutnya ada rumus if bertingkat. Kalau saya pribadi melihatnya serupa, teman-teman, dengan if ganda tadi. Di mana kita pakai if-nya beberapa kan nih. Ada if lagi kan. Di mana dia juga ada tingkatan kan. Tadi ganda ada tingkatan, ada if yang lebih dari satu. Intinya sama kalau menurut saya. Nah, di sini kita lihat nih contohnya. Nah, contoh ini lebih baik nih teman-teman. Untuk contoh ini saya lebih rekomendasikan seperti ini. Jadi teman-teman saya rekomendasikan membuat listingnya terurut di sini. Ini lebih disarankan. Jadi untuk pengecekannya lebih jelas. Misalkan kita lihat ya contohnya kuantitas penjualan. Di sini ada nilai 3.000 sekian. Nah, kita tes dulu nilainya. Tadi ya yang saya sampaikan. Jika if lebih besar dari 10.000, kita kategorikan baik sekali. Kemudian jika lebih besar dari 5.000, kita masukkan kategori yang kedua baik. Nah, kemudian teman-teman if-kan lagi ya, kalau kategorinya selanjutnya lebih besar dari 3.000 masuk buruk. Nah, yang tidak masuk dari ketiga kondisi masuk buruk sekali gitu. Kemudian saya geser ya. Nanti teman-teman bisa memasangkan antara if and, if or, dan if not. Nah, untuk masing-masingnya nanti akan memberikan value true dan false sama boolean juga teman-teman.
di mana untuk kombinasi ada ketentuannya. Dengan ketentuan logika ya, nilai logika matematika yang pernah teman-teman pelajari ya, mungkin ketika belajar matematik di sekolah. Nah, di sini untuk N, jangan lupa, untuk N berarti aturannya nilai yang diapit ya teman-teman ya. Nilai yang diapit oleh N itu nanti harus benar, harus true. Kalau nilai hasilnya mau true, harus benar gitu. Berbeda halnya dengan OR. Kalau OR itu yang penting ada satu benar teman-teman. Ada satu salah aja, masih keluarnya true. Nanti saya perlihatkan tabel logikanya ya, biar lebih mudah. Kemudian not. Not ini cuma berlawanan aja teman-teman, dibalikan aja. Kadang kalau misalkan tadi kita punya hasil ya true, berarti nanti outputnya kita buat negasi ya. Kalau matematis namanya false. Kalau false, negasinya apa lawannya? Berarti true gitu ya. Kan cuma dua. Nah, untuk strukturnya teman-teman bisa lihat di sini ada if and, di sini sama ya, ada kondisi logika, hasil true dan hasil false. Kemudian if or ya, kondisi logika, hasil true dan false. Kemudian if not, sama juga. Hanya saja kita menggunakan and, or, dan not ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada contohnya teman-teman untuk pasangannya ya. Nah, di sini dari data ini kita diberikan data misalkan nama mahasiswa, kemudian ada nilai, di mana nilainya ada beberapa ya. Nilai 1, 2, dan 3. Di sini ada prasyarat lulus ya. Nah, yang teman-teman jadi poin perhatian di sini dulu. Kayak tadi, syarat dan ketentuannya dulu kita lihat. Untuk data pertama, misalkan namanya Lisa ya di sini dengan syarat lulusnya semua nilai harus di atas 70 nih teman-teman. Berarti kita gunakan apa nih kalau semua? Berarti nilainya pakainya N ya teman-teman ya. N itu semua yang diapit klausa N harus terpenuhi jika hasilnya mau true. Maka yang lebih tepat adalah menggunakan N. Contohnya seperti ini. If N ya. Nah, kita tes ini teman-teman, masing-masing nilai ya. C3 di sini 80, D3 75, dan juga E3 di sini ya, 62. Kita tes masing-masing lebih besar dari nilai 70. Coba teman-teman lihat sekilas aja. Nah, mana yang memenuhi? Ada satu ya teman-teman ya, 62 ini kurang dari 70. Maka dari klausa ya, ada yang gagal nih teman-teman. Kalau N itu harus semuanya true teman-teman, harus benar semua. Karena kita ada satu yang salah, maka dia tidak mendapat kriteria lulus, tetapi tidak lulus. Oh benar nih teman-teman rumusnya tidak lulus. Begitu pula dengan kasus yang kedua, kita lihat. Salah satu nilai harus di atas 70. Nah kalau ada kriteria salah satu, berarti nih nggak harus semua kan. Nah karena kalau nggak harus semua, kita pakai tadi ya, logikanya yang OR. Kalau OR ini berarti tidak harus semua, maka kita gunakan if OR. Nah, if or kita teskan dengan ketiga nilai. Sama dengan yang tadi, kita list ya. C4 dulu, 83, kemudian D4, 50, dan 67. Gimana salah satu nilai? Berarti satu aja cukup nih teman-teman yang nilainya di atas 70. Kita cek 83, 50, 67. Di sini 83 udah memenuhi ya teman-teman ya. Meskipun 50 dan 67 kurang dari, tapi kan kata kuncinya dia udah memenuhi satu nih teman-teman. Maka harusnya dia dapat kriteria apa? Lulus ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bergeser ke contoh yang ketiga. Nilai harus di atas 70. Berarti kebetulan karena kita memang mengetes ya teman-teman ya, ketiga klausa, jadi kita teskan yang belum, not-nya teman-teman. Nah, untuk not, saya sampaikan mungkin teman-teman hati-hati ya, karena not itu menegasikan, di mana kalau bikin klausa hati-hati dicek lagi ya, karena berarti kebalikannya. Katakanlah di sini nilai harus di atas 70 ya, ketentuannya. Nilainya 93 nih teman-teman, kita pakai klausa if not. C5, 93 lebih besar dari 70 ya. Kita tahu nih teman-teman nilainya 93 itu lebih besar dari 70. Benar ya harusnya ya. Dimana kita istilahnya menerapkan if not. Berarti harus kita buat nih teman-teman. Kalau kayak gini kan hasilnya true ya. Nah kalau kita not kan apa? Jadi false ya. Tidak 93 ya teman-teman ya. Maka harusnya di sini di switch hasilnya. Jangan lupa. Kalau if not, jadi dia harusnya kan di sini ya. 93 itu harusnya kan lulus nih teman-teman. Kita not berarti apa? Tidak lulus ya. Maka di sini untuk value true-nya teman-teman switch tukar. Kalau berdasarkan hasil jadi tidak lulus dulu. Baru nanti kalau gagal
Berarti masuk ke true value berikutnya. False-nya adalah lulus. Karena jangan lupa negasinya lawannya ya. Kalau 93 kan lulus. Berarti di sini nggak boleh keluarnya lulus. Karena kan udah di not ya. Itu makanya kenapa ditukar ya. Hati-hati kalau menggunakan not-nya. Karena di sini teman-teman klausa juga harus disesuaikan dengan hasil ketika di not-kan gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada ini ya teman-teman penjelasannya ya. N memberikan nilai true if ya. Kalau di sini hasilnya nanti ini ya teman-teman ya benar semua juga. Nah, kalau or di sini kebetulan misalkan ada nilai yang tadi ya hanya satu kondisi yang memenuhi ini boleh pakai or. Kemudian yang satu pakai not ya. Untuk not di sini berarti kebalikannya ya. Di mana teman-teman harus memastikan oh itu lawannya ya nilainya gitu ya karena dinotkan gitu. Nah, saya kira demikian ya untuk konsepnya. Teman-teman silahkan bergeser ke sini. Ya, tadi udah share all belum? Yang ini teman-teman. Di 11 silakan teman-teman bergeser ke latihannya ya. Nanti silakan masuk ke 11, kemudian kita geser ke sini. Latihannya dulu teman-teman. Silakan di-download dulu latihannya. Kita cobakan bersama-sama ya. Nanti bagi yang sudah silakan ya teman-teman ya. Bisa untuk menjadi poin keaktifan teman-teman. Seperti biasa ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk teman-teman mencobakan. Silakan di-download dulu ya untuk latihan P11-nya. Kemudian silakan kita cobakan ya. Sebentar, saya buka dulu tadi ya. Yang di saya, bentar, ini salah. Bentar. Nah, untuk latihan P11 saya sembari membuka juga. Nah, silakan saya geser dulu ya. Untuk slide-nya yang ini, teman-teman. Silakan dibuka dulu untuk contoh pertama. Di sini nanti teman-teman di dalam ini file Excel kita diberikan beberapa sheet ya. Nanti silakan kita cobakan teman-teman. Nah, tadi berdasarkan teori atau konsep materi yang kita pelajari, silakan teman-teman bisa menerapkan ini ya, konsep ini ya. Untuk contoh ini, misalkan kategori if tunggal itu, saya beri kesempatan ke teman-teman, ada yang mau coba tidak untuk mengisi poin Saya keaktifan? Bu, Boleh, silakan. saya Saya Bu, stop share ya. Bisa langsung share screen, Mbak Saskia. Bu, tapi saya dari HP gitu loh Bu. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Saya dari Kalau misalkan, kelihatan sih tapi Bu, jadi HP-nya saya nah, ke ini. bisa nggak ya? Kalau terlihat gitu. Bisa Bu, Coba-coba ya. bentar Bu. Silahkan ya, nanti teman-teman bisa mencobakan ke sheet berikutnya ya, kalau memang sudah dibahas oleh temannya ya. Ada contoh if 2, kemudian if 3, if tunggal, if ganda, if bertingkat, dan if n. Itu. Nanti Oke, baik. mungkin setelah contoh nanti saya bahas ya tadi. Logikanya malah belum ya teman-teman ya, saya agak lupa tadi. Kalau di ini saya bahas ya di video pembelajaran yang logikanya. Nggak apa nanti kalau misalkan ada kesulitan saya ulas dulu. Saya agak lupa langsung ke contoh malahan tadi ya. Coba bisa kelihatan nggak? Coba Mbak, mungkin sambil dijelasin kali ya, biar fokusnya pindah ke Mbak Saskia. Coba pakai di unmute aja nggak apa-apa. Dicoba dulu. Oke Bu, sebentar. Nah, di sini terlihat, oke? Dia udah terlihat. Coba sambil di ini, diperlihatkan di rumusnya ya, yang di Iya Bu. functionnya, if-nya. Nah, itu biar Pertama teman-teman kita pakai mengikuti if rumusnya. dulu. Oke, agak ini ya, emang Nah, emang nggak terlalu jelas ya. Nggak apa-apa, sambil di iniin aja, di dijelaskan. ya pertama kita pakai if dulu, terus kita klik yang dinilai. Nah, Mhm. terus kan di sini syarat kelulusannya eh, harus sama dengan atau di atas 70 ya. Nah, terus ini tuh lebih lebih dari 70 ya, Bu. Hmm. Lebih Terus dari apa? kenapa, Bu? Lebih dari apa? Pokoknya ini harus di atas 70 kan. Mhm. Benar Nah, harus di terus atas 70 doang? Benar nggak? Harus di atas 70 doang. Coba dibaca syarat ketentuannya. Gimana? harus sama dengan atau di atas 70.
Nah, oke. Terus Ya. gimana? Di Nah, rumusnya, terus silakan. ini kita pakai rumus yang kan nilai, diklik nilai, terus sama Mhm. dengan, ini tuh kan nilai harus sama dengan atau di atas 70, jadi kita di sini pakai yang 70, terus di sini kita pakai yang di rumusnya itu lulus, koma tidak lulus. Terus jangan lupa Oke. pakai petik gitu. Kemudian operatornya apa tadi? Operatornya apa? Maksudnya Bu, Operator tuh ininya, tandanya apa? Tandanya apa? eh, lebih dari, Sama? Apa? Udah? Lebih dari saja? 70 Bu. Itu Jadi aja? sama dengan Bu. Oke, sip. Sama dengan ya. Oke. Bener ya teman-teman ya. Jadi ada dua. Boleh Mas Patrick mau melengkapi nggak? Boleh, silakan. Silakan ya, Mbak Saskia ya, bisa mencatatkan nama sama nimnya di chat. Silakan Mas Patrick mau share screen nggak? Mau coba? Boleh Bu. Oke, silakan ya, biar nanti bisa kelihatan ya, apa namanya, perbandingannya. Silakan teman-teman. Maaf ya, tadi lupa mau ngeliatin tabel logikanya ya, sama ini, apa namanya, contohnya. Tapi nggak apa kalau teman-teman udah bisa. Nanti saya kasih contoh yang ini aja, yang double ya, double nilai. Nggak masuk di ini ya teman-teman, di latihannya. Cuma untuk tambahan aja. Silakan diperlihatkan fungsi rumusnya, diklik dulu. Nah, silakan bisa sambil dijelaskan nih, Mas Patrick. Itu pertamanya kita klik dulu ini sama dengan if, terus tutup kurung, ini buka kurung sama dengan yang B3 ini Bu. Yang Hmm. ini diklik Oke, yang ini diklik aja terus nggak apa-apa. yang ini terus nanti Nggak, di pakai itunya, di rumusnya. di sini Nanti dia biar biar ya ini nge-highlight. Nah, klik. Nah, ya kan oke. berarti Nah, ini kan B3 terus nge-highlight. pakai apa lebih dari sama dengan Mhm. 70 karena kan di sini syarat kelulusannya 70. Terus Oke. habis itu pakai apa titik koma sama titik koma terus tanda petik dua lulus dan terus tanda petik lagi terus pakai titik koma terus pakai tanda petik dua terus tidak lulus sama tanda petik dua terus tutup kurung Bu, habis itu di Oke. enter. Oke. Nah, terus tadi tinggal di drag ya. Ke bawahnya gimana? Tinggal di drag kan? Bawahnya tinggal ditarik Atau aja Bu. satu-satu? Oke, sip. Kayak gini ya. Nah, tadi teman-teman ya mungkin dicek lagi ya. Kalau di sini diminta harus sama dengan 70, berarti nanti teman-teman tambahkan ya. Kayak Mas Patrick tadi ya. Jadi lebih besar sama dengan gitu ya. Jadi kalau memang ketentuannya, kecuali cuma diminta di atas 70, berarti tadi tanda yang dipakai Mbak Saskia tadi ya, yang lebih besar gitu. Sama di sini teman-teman, untuk tanda hati-hati ya. Nanti mungkin masing-masing komputer bisa pakai koma, bisa pakai titik koma, pemisah antara ini ya, tadi ya, logical test ya, Iya Bu, nilai logical sama ininya bisa beda ya. Nanti diperhatikan masing-masing gitu. saya juga Tapi tadi keduanya awalnya benar. nggak bisa Bu pas yang Pakai nyobain koma. rumusnya. Iya komanya nggak bisa Bu, Oh, dia terus berarti saya karena coba di pakai sini titik teman-teman. koma bisa. Mm-mm. Karena gini teman-teman, mungkin bisa diarahkan Mas Patrick di ininya tandanya itu di if-nya Ya coba naikin. Nah, yang ini ya. coba bisa kelihatan nggak? Diklik aja. Nah, klik keluar nggak? Nah, ini teman-teman, itu kan ada tulisannya tuh, if logical test ada titik koma. Jadi struktur itu yang teman-teman ikuti. Dipisahnya kan pakai titik koma. Nah, kalau teman-teman mungkin arahkan mouse-nya ke dalam fungsi, nanti kelihatan tuh keluarnya koma apa titik koma. Nah, itu yang diikutin teman-teman. Itu. Nanti mungkin beda ya. Antara masing-masing teman bisa ada yang koma, ada yang titik koma ya. Jadi yang kita ikutin yang ini, yang muncul tulisan kecil itu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Oke. Terima kasih, Mas Patrick. Silakan ya mencatatkan nama sama Ya NIM-nya Bu, di chat. Tuh, terima kasih Bu. kita sudah dapat contoh pertama, teman-teman. Untuk contoh kedua, ada yang mau coba tidak? Untuk yang kasus kedua adalah kasus ini ya, diskon teman-teman. Silahkan, ada yang mau mencoba tidak untuk diskon? Bu, Silahkan Mbak Novia. Nanti geser-geser aja ya teman-teman ya, ke kanan gitu. bentar Bu. Ya, silakan. Langsung share screen. Nanti teman-teman bergeser ke sheet berikutnya ya, kalau sudah dibahas rekannya. Kecuali nanti memang ada yang kurang gitu ya. Saya minta teman-teman untuk bisa menambahkan. Ini Bu. Ini silakan teman-teman yang sudah aktif bisa mengisikan nama sama nimnya ya di chat ya.
Nanti saya setorkan ke Bu Anita soalnya. Silakan teman-teman. Silakan Mbak Novia. Ibu, untuk yang besaran diskon, rumusnya if dalam kurung blok yang total pembeliannya A3, terus lebih dari sama dengan, terus ambil yang paling terbesar kan, Bu? Besar dulu ya, besar dulu. Nanti Dulu, kita tes teman-teman. ya. Terus persennya itu 20%, terus lanjut lagi ke if yang terbesar kedua, yaitu 1 juta, terus persennya, terus if lagi blok yang total pembelian atau A3, terus lebih dari sama dengan 500.000, lalu 10%, terus pakai 0 belakangnya. Ya kan, Bu? Nolnya untuk apa? Nolnya untuk Yang apa? Yang apa? Yang tidak masuk di diskon, teman-teman. Ya, berarti yang nggak dapat diskon. Nanti kita kasih 0 diskon gitu. Makanya kenapa di sini ada 0 gitu. Jadi nolnya yang tidak dapat diskon baik 10, 15 atau 20 nanti dapatnya 0. Oke, silakan di enter nggak? Coba. Hasilnya tinggal ditarik ke bawah ya? Ya, tinggal ditarik. Oke, kita dapat hasilnya kayak gini. Coba Mbak, kalau misalkan dites dibalik nih teman-teman, biar kita tahu ya testingnya. Kalau dibalik dulu yang kecil dulu. Coba Mbak, itu tadi yang pertama, dihapus aja angka satunya. Ini Bu. Angka 1 ini, 1.500.000 jadiin 500 aja. Satunya dihapus aja. Oh iya. Nah, kemudian yang di belakang 500-nya dikasih tanda 1. Itu kan 1 juta tetap. Nggak usah. Itu tetap 1 jutanya tetap. 1 juta. Yang 500-nya kasih angka 1. Yang 500 kasih angka 1 di depannya. Itu kan jadi 1.500.000 tuh. Coba di enter. Persennya Bu, ganti dulu Bu. Persennya oke, boleh. Kita tes ya teman-teman ya. Saya juga lupa nih, belum ngetes di belakang ya. Kita tes aja hasilnya gimana. 20. Coba. Dites aja. Jadi 10% Bu. Coba ditarik ke bawah. Kalau kita lihat kriterianya, bener nggak teman-teman? Salah ya? Kan kalau 10% itu 500 kan? Kemudian kita lihat sama ini ya, ketentuannya. Kalau 10% kan aturannya ini ya, lebih besar dari 500 kan ya. Nah, dia agak mix ya di sini ya. Makanya tadi kenapa disarankan untuk mengurutkan dari ini ya, yang nilai diskon terbesar dulu ya. Diskon terbesar dengan nilai testing minimalnya nilainya yang 1.500.000. Karena hasilnya jadi kurang sesuai teman-teman. Seperti ini ya. Makanya tadi disarankan untuk ini ya, pakai saja urutan. Jadi kalau kita bikin tingkatan, dari tingkatan terbesar aja dulu teman-teman. Biar nggak menghindari kesalahan kayak gini ya. Jadi hasil outputnya meskipun kita urutin ya 500, 1 juta, 1,5 juta. Diskonnya 10, 15, 20, hasil outputnya kurang tepat ya teman-teman ya. Masa yang 300.000 nih dapatnya malah 15% nih teman-teman. Kan kurang sesuai. Makanya itulah di sini kenapa kita sebaiknya ya mengurutkan dari yang ini ya nilainya terbesar dulu, baru teman-teman kurangi ke yang kecil gitu. Itu ya teman-teman ya. Silakan Mbak Novia. Terima kasih ya bisa mencatatkan nama sama NIM-nya di chat. Kasih, Kita Bu. geser ke contoh if ketiga. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah presentasi. Lanjut ke contoh ketiga, teman-teman. Silakan. Saya mau coba, Bu. Oke, silakan Mbak Ayuni untuk contoh yang ketiga. Contoh ketiga. Oke. Silakan. Boleh sambil dijelaskan. Di sini bagaimana? Oke, jadi contoh ketiga itu kan kita jam masuk kantornya kan jam 8. Jadi pakai rumusnya itu sama dengan if jam masuk kantor kurang dari atau sama dengan 8, terus titik koma, petik tepat waktu, titik koma, petik telat. Kita enter. Coba. Kemudian coba tarik ke bawah. Sudah ya? Udah. Salah. Pelan. Ya, soalnya tadi ininya itu Bu,
Jadi Nah, berurutan gitu. kenapa ini? Kenapa harus berurutan? Tadi ada penjelasan yang saya bahas. Kenapa teman-teman? Ada yang mau coba nggak? Kenapa? Kenapa bergeser? Kemudian apa yang perlu kita lakukan kalau bergeser gitu? Ada yang mau coba nggak untuk ini? Silakan. Ada yang ini nggak? Apa namanya? Dapat solusi yang lebih baik untuk rumusnya? Silakan biar nggak bergeser gitu. Selain manual satu-satu. Gimana? Dapat nggak? Ada nggak yang mau coba? Silakan. Mbak Ayuni And dapat nggak absolute ya, Bu. solusi? Betul ya, pakai absolut ya. Jadi silakan balik lagi ke ini yang C5 tuh. Coba C5 dulu aja. Di ini dulu. Kita kunci ya C5 dulu. Dari atas boleh, dari bawah boleh. Sama aja nanti kalau digeser kan udah ke kunci ya. Satu-satu nggak apa-apa. Tadi ya, mau di C6 boleh, C5 boleh. Silakan dikunci dulu pakai absolut. Bagaimana? Pakai apa? Sama nggak? Soalnya nanti takutnya apa ya? Ini ya, keyboardnya bisa beda ya. F4 Kunci kan, dulu. Ada yang F4, ada yang FN F4, Mbak. Di ininya aja, di apa namanya? Di C2. yang jadi apa? C2 bener. Jadi yang aturannya aja ya teman-teman ya, nggak geser ya. Nah, di sini ya. Ada FN F4-nya di C2. Silakan ditarik. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita cross check ya. Bener kan ya? Di situ jam 7 masih tepat waktu ya. 8 sudah masuk terlambat ya. Berarti sudah benar ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan sel ataupun tabel ya yang digunakan sebagai referensi untuk menghindari terjadinya ini ya berpindah geser gitu ya. Teman-teman di mutlak ya atau diabsolutkan ya tadi ya dengan FN F4 atau mungkin F4 aja gitu. Biar tidak bergeser kalau teman-teman mau drag ke bawah gitu. Silakan Mbak Ayuni bisa mencatatkan nama sama NIM-nya. Bu, Kemudian terima ada kasih, Bu. contoh. Oke, terima kasih ya. Kemudian lanjut if tunggal, teman-teman. If tunggal gimana? Ibu, Ada yang mau saya coba mau, tidak? Bu. Silakan. Bisa share screen, Mbak. Silakan untuk if tunggalnya. Nanti bagi teman-teman yang sudah tadi silakan ya mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Jadi saya agak lupa mungkin. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Silakan. Bisa sambil dijelaskan. Jadi kan di sini kuantitas penjualannya di sini 6.882. Jadi kita pakai rumus sama dengan if dalam buka kurung B3 6.882 ini apa namanya lebih besar dari 5.000 titik koma tanda kutip baik titik koma tanda kutip buruk terus tutup Oke. kurung terus enter. Oke. Hasilnya Jadi baik, Bu. Oke, tadi kita pakai yang tadi aja ya teman-teman ya, kriteria 5.000 ya. Kebetulan kita set lebih besar. Nah ini untuk if tunggal teman-teman. Jadi dua kondisi ya tadi ya, lulus tidak lulus, baik buruk, tadi ya terlambat tepat waktu gitu ya. Oke silahkan Mbak Anissa bisa mencatatkan nama sama NIM-nya di chat. Silahkan bisa lanjut Makasih, ke if Bu. ganda teman-teman. Makasih juga ya teman-teman ya. Silahkan if ganda bisa dicoba dulu. Nanti yang sudah bisa langsung present ya teman-teman ya seperti biasa. Silakan teman-teman untuk if ganda. Ada yang mau coba tidak untuk if ganda? If ganda baru nanti ke if bertingkat dan if n ya. Di sini memang agak susah ya. Yang if ganda tuh agak panjang sintaksnya. Sudah ada yang ini belum? Sukses. Makanya di situ tadi saya sarankan yang opsi berikutnya ya teman-teman ya. Ngikut yang slide berikutnya. Tadi jangan pakai yang ada 3 ini ya. Ada 3 tadi. Yang 3 tadi agak kalau menurut saya rancu ya. Antara dia menentukan ini ya masing-masing klausanya itu tidak kurang tepat. Kalau saran saya pakai teman-teman yang kedua tadi ya, yang saran saya yang untuk if bertingkat berikutnya. Itu lebih jelas contohnya. Itu lebih saya sarankan seperti itu sih. Silakan. Yang ini agak panjang nih. Ada yang mau coba enggak? Cukup panjang. Silakan Mbak Manisa. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Yang lain nanti bisa mencoba berikutnya teman-teman ya. Kita cek dulu
Saya kayak gini, Bu. Coba kita lihat. Nih. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Silakan sambil dijelaskan, Mbak, mungkin biar memudahkan teman-teman. Jadi rumusnya itu sama dengan if terus buka kurung. Ini yang B3 itu yang 12.873 lebih besar dari 10.000, terus 3 koma, petik 2 sangat baik, terus koma, if lagi B3 lebih besar dari 5.000, kemudian koma, petik 2 baik, terus koma lagi, if lagi B3 ini lagi lebih besar dari 3.000, koma, petik 2 buruk, koma, petik 2 sangat buruk, terus tutup kurung 3 kali, seperti itu. Oke, tinggal di apa? Coba digeser di drag tadi udah. Digeser ke kanan. Ini ya teman-teman ya, hasilnya sama ya. Jadi nilainya teman-teman tinggal cocokkan ya teman-teman ya. 12.000 lebih besar benar ya, sangat baik. Kemudian 10.000 lebih besar dari 5.000 benar ya, masuk baik. Kemudian yang terakhir apa nih? 3.000 lebih besar ya. Ini berarti kan dia bukan masuk buruk ya, tapi sangat buruk ya, karena dia mintanya lebih besar ya. Karena 3.000 kan berarti di bawahnya ya. Nah ini, struktur ini lebih saya sarankan teman-teman. Kalau yang tadi dicontoh ya, jadi nuker-nuker gitu. 5.000 dulu, di belakangnya tiba-tiba 10.000 gitu. Itu kebetulan saya tes sendiri, dia bingung teman-teman di Excel-nya. Dia bilangnya too many syntax atau too many function gitu, error intinya. Gitu. Makanya saya sarankan teman-teman bikin aja kayak tadi ya, diskon dan juga listing, urutin aja biasanya. Dari nilai terbesar dulu, baru nanti berkurang gitu ya. Ini lebih memastikan, jadi lebih jelas. Kalau di sini masuknya keterangan pertama, kemudian if kedua, keterangan kedua baik, kemudian if ketiga, keterangan yang ketiga. Berarti yang tidak masuk ketiga keterangan masuk ke sangat buruk gitu. Oke, terima kasih Mbak Manisa bisa mencatatkan nama sama NIM-nya. Silakan kita geser ke if bertingkat. Oke, lanjut teman-teman. If bertingkat, ada yang mau coba nggak? Sama teman-teman. Saya sarankan pakai yang tadi aja jenisnya, karena itu lebih aman dibandingkan pakai yang randomize tadi ya, langsung nyobain if gitu, tapi membingungkan. Silahkan teman-teman bisa mencobakan atau ada yang mau ada yang sudah ready, boleh langsung share screen. Silakan Mbak Hana. Ya, kan? Masih proses kayaknya Mbak di teman-teman. Oke, sudah. Silakan. Ya Bu, jadi untuk if bertingkat itu ini rumusnya if B3 terus tanda lebih besar dari terus 10.000 koma tanda petik baik sekali, tanda petik lagi terus koma if B3 tanda lebih besar lagi terus 5.000 koma baik tanda petik baik, tanda petik lagi terus koma if B3 lagi dan tanda lebih besar lagi 3.000 terus koma terus tanda petik buruk, tanda petik lagi koma tanda petik lagi buruk sekali. Ini sama nilainya yang gimana? Yang ini if C3 tanda besar if C3 iya tinggal ditarik aja Bu. Tarik ya, berarti kalau udah bener ya. Nah ini teman-teman, nilainya coba dites teman-teman. 12.000 ya, berarti masuk kriteria 1 ya, yang pertama ya. Masuknya bener ya teman-teman ya, baik sekali ya, karena lebih besar dari 10.000. Kemudian yang 5.500 dia masuk kategori yang kedua teman-teman, yang baik ya. Karena lebih besar dari 5.000. Selanjutnya yang 3.500 gimana? Lebih besar dari 3.000 ya, berarti masuk kategori yang buruk ya teman-teman ya. Berarti ini ya, fungsi atau sintaks if-nya sudah benar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Ana. Silakan nama sama NIM-nya di chat. Selanjutnya kita masuk if and.
Untuk if and ini ada 3 ragam contoh ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau kita masih ada spare waktu nanti saya bahas sedikit ya. Yang contoh yang lain. Silakan teman-teman ada yang mau coba nggak untuk if and? If and nanti if and-nya itu banyak ya. Jadi if and tapi pasangan sama bisa kita pakai or. Saya bisa mau pakai not. coba, Bu. Silakan. Di sini nanti mungkin ini ya teman-teman ya. Mau satu atau beberapa mahasiswa boleh? Silakan ya. Silakan Mbak Aisyah bisa sambil share screen. Ini saya Ya, Bu, beri ini, Bu. kesempatan. Bentar ya. Uh, Bentar ya. Ini Bentar ya untuk teman-teman ya. yang Lisha itu rumusnya sama dengan dia pakai n ya, Bu, sama dengan if n terus nilai B3 nilai yang pertama ini harus lebih dari 70, terus nilai yang kedua C3 lebih dari 70, nilai yang ketiga D3 lebih dari 70, habis itu ininya lulus dan tidak lulus, Bu. Oke. Ini yang untuk kriteria pertama Ini ya. untuk yang Lisa. ya, untuk yang ya, Bu, Lisha. Kemudian Untuk yang ini kedua gimana? Untuk yang kedua itu Dani dia pakai if or, jadi dia if terus or, nilai yang pertama itu yang B4 lebih dari 70, nilai yang kedua C4 lebih dari 70, nilai yang ketiga D4 lebih dari 70, habis itu lulus dan tidak lulus, Bu. Hasilnya lulus. Selanjutnya untuk yang Joanna Dani lulus. Yang Dani lulus karena nilai yang pertamanya itu lebih dari salah satu nilainya itu di atas 70, Bu, yaitu di nilai yang pertama. Oke, sip. Terus untuk yang Joanna itu dia pakai if not, jadi dia nilai yang B5-nya ini harus lebih dari 70, itu yang pertamanya itu tidak lulus dan yang kedua itu lulus. Jadi dia dibalik, Bu. Oke. Jadi Bu, ini ya sudah, Bu. dilawankan ya. Oke. Silakan ya Mbak Aisyah ya, nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Oke, seperti ini ya teman-teman ya pembahasan dari ini ya teman-teman ya. Penggunaan ini ya if ya tadi ya teman-teman ya. Tadi saya agak lupa mau kasih share yang ini ya, ada tambahan soal tadi ya. Nah, untuk ini ya saya coba izin share screen dulu. Di sini untuk yang tadi sudah present silakan ya bisa mencatatkan nama sama NIM-nya di chat. Nah, di sini saya udah kelihatan belum kalau share screen ini ya. Ini ya. Nah, di sini teman-teman tadi ya yang saya sampaikan, saya lupa tadi menjelaskan kalau misalkan kita pakai tadi ya pasangan if dengan and, if dengan or sama if not. Ini teman-teman bisa pakai tabel logika nih teman-teman untuk memudahkan. Nah, tabel logika ini di mana kalau konjungsi ini and, kalau disjungsi ini or. Kalau and, berarti kalau kita lihat ya dari tabel logika, di mana ya dua klausa ini harus benar ya teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil benar. Jadi kalau kita and-kan dengan sesuatu hal yang salah, hasilnya adalah salah. Gitu. Makanya kenapa si and ini berfungsi harus true semua. Maka hasil outputnya juga harus baru bisa true gitu ya. Kemudian kalau disjungsi or tadi ya teman-teman ya. Or ini gimana ya? Kalau misalkan ada yang salah, satu ya. Ada yang benar, yang penting ada benar satu. Kayak tadi ya contoh yang or. Ini benar satu, ada salah satu yang nggak apa-apa. Tetap benar nih teman-teman. Makanya ini tadi kenapa kita pakai or ya. Kalau ada nilai yang kurang, tapi dia tetap lulus. Tapi kan dia yang penting satu udah ada yang memenuhi tadi. Makanya tadi saya tanyakan ya, kenapa or-nya tadi lulus gitu. Nah, kemudian yang ini nggak usah ya teman-teman ya. Saya lihat, saya geser lagi sebentar. Kalau untuk not langsung ya teman-teman ya, lawannya aja. Kalau not false berarti apa? True kan ya. Kalau not true berarti false gitu aja sih. Itu kan cuma dua ya. Nah, ini tadi contoh lain juga untuk penggabungan ya, if and sama or ya di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengecek nih. Kalau n katakanlah tadi ya, kita gunakan kebetulan di sini dua nilai. Misalkan A2 ya, berarti 25 lebih besar dari 0, maka dia kan benar. 75 lebih kurang dari 100 benar ya teman-teman ya. Kalau yang diapit oleh n ini benar semua, maka akan masuk ke nilai true-nya. Itu. Nah, kalau false di sini karena posisinya kita lihat A3 mintanya kan merah.
Tapi dia kasih biru nih. Jadi kan ada yang salah nih. Kalau satu saja salah, kalau kita pakai N, nanti akan larinya ke false ya. Berbeda dengan OR. Ada satu yang salah gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat ya, 4 lebih besar dari 0. Benar ya. 25 lebih besar dari 0. 75 kurang dari 50. Salah ya. Berarti ada salah satu nih teman-teman. Kita OR-kan. Ternyata larinya masih ke OR. Masih ke true. Karena dia menggunakan OR ya tadi sesuai di sini tabel logika. Kalau ada salah satu, tapi ada benarnya kan dia benar gitu. Nah itu kalau penggunaan OR. Kalau not ini lawannya ya kayak tadi ya teman-teman. Hati-hati ya kalau yang not tuh. Jadi harus disesuaikan dulu, dinotkan ya. Nah sama ini tadi saya yang lupa. Ada satu contoh ya kalau ada dua nilai ya. Bentar, kalau tadi kan kita mungkin melihatnya ini ya nilainya sebentar. Saya sambil ngecas dulu. Ini mati nanti. Ini ya teman-teman ya. Contoh yang lain, kalau di sini nih ya teman-teman ya, untuk not tadi ya, misalkan di sini A6 lebih besar dari 50. Di sini 25 apakah lebih besar dari 50? Tidak ya teman-teman ya. Tidak. Berarti harus apa? Benar ya, karena kita dinegasi 2 kali ini. Gitu. Kayak matematis ya. Kalau nilai negatif itu berarti kan positif gitu. Sama kayak gitu logikanya. Kemudian ini ya tadi tambahan saya yang belum sebentar. Tadi saya share ini ya untuk contoh ini teman-teman. Jadi kalau ada dua nilai, kebetulan ada tambahan ya kemarin pertanyaan di kelas S1. Mungkin saya sedikit bahas buat contoh teman-teman juga. Saya izin share screen ini ya teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan kemarin teman-teman. Kalau di sini kan ada semua nilai, salah satu kemudian nilai ya. Di sini kalau misalkan teman-teman diminta nih, ada data dua nilai. Ini harus di atas gitu. Kemarin ada pertanyaan. Saya bikin beberapa permisalan teman-teman ya. Dengan teman-teman bisa listing ya. Kita lihat daftarnya. Kalau di atas ini nanti kasusnya untuk yang lulus, di bawah untuk tidak lulus. Di mana di sini teman-teman bisa nih combine ya, kombinasikan. Kalau tadi kan kita mainnya cuma if and aja, if or aja, atau if not aja. Di sini kita bisa kombinasikan nih teman-teman. Untuk memenuhi nih, dua nilai harus di atas, sedangkan kita punya 3 nilai. Berarti kita buat nih teman-teman, yang ada di dalam N ini harus memenuhi kondisi true. Baru nanti yang kita orkan di sini yang tidak gitu ya. Di yang ornya kan satu aja nggak masuk nggak apa-apa kan tadi. Jadi kayak tadi ya benar salah ada satu yang salah nggak apa-apa. Nah kalau N di sini yang diapit di dalam N di sini harus benar semua. Jadi 2 nilai gitu. Nah di sini sama seperti tadi teman-teman. Untuk lulus ini kita kombinasikan ya saya gunakan OR dan N. Di mana yang kita apit tadi ya harus benar. Nah di sini misalkan di sini ya. Di 3 ini teman-teman nilainya. Dia diminta nilai N1 dan N2. Ini harus di atas 70. Nah, ini ada satu nilai yang tidak ya. Ini kan kurang ya. Maka kan dia di N-kan. Baru di OR-kan berarti nanti memenuhi ya kriteria yang lulus gitu. Karena di sini kita tahu 80 lebih besar, 75 lebih besar. Berarti yang ada di dalam terpenuhi ya teman-teman ya. Kemudian karena kita OR-kan, berarti nggak masalah ya OR tuh. Yang penting semuanya benar, semua kan sesuai tadi ya. Di dalam tabel logika ya. Yang penting semua benar berarti benar ya. Berarti masuk ke kategori pertama, lulus true value dulu. Nah, berbeda dengan kalau kita pasangkan yang tidak lulus nih teman-teman. Kita lihat kalau kasusnya tidak lulus ya. Di sini kita lihat nilainya misalkan nih kita dapat nilai 70 sama 75 nih teman-teman. Kan kriteria di atas 70 nih. Ada satu nilai yang kurang. Dia kita taruh di dalam N. Berarti di dalam N ini sudah gagal. Jadi sudah false ya. Kemudian kita OR-kan nih teman-teman ya. Kita buat ya di sini N-nya kan sudah false. Kita OR-kan ya teman-teman ya. Nilainya kebetulan di nilai yang ketiga juga gagal. Jadi kalau tadi kita balik lagi ke dalam sini ya. Mana tadi tabel logika ya teman-teman. Mungkin saya share all aja kali ya. Jadi saya geser ke tabel logika tadi. Kalau nilainya ini ya. Salah dengan salah ya.
Salah dengan salah apa? Salah ya. Maka di sini keluarnya adalah tidak lulus gitu. Nah, itu memudahkan teman-teman tabel logika tadi untuk melihat hasilnya ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kuncinya gini, kalau N, semua yang diupdate N itu benar. Kalau OR ada yang salah nggak apa-apa. Tapi yang penting kan ada yang benar. Nanti dia pasti akan keluarnya true gitu. Ini contoh penerapannya aja ya. Jadi kita mix. Tapi ini cuma saya geser aja teman-teman. Kalau misalkan dipasangin sama nilai yang N1, N3, kalau tadi N1, N2 gitu ya. Dengan struktur masing-masing sama pengetesannya. Intinya yang di dalam N itu harus benar. Kalau OR berarti salah, nggak apa-apa gitu. Ini ya, contoh aja ya untuk penerapan contoh lain ya gitu. Oke, nanti silahkan ya teman-teman ya praktikan yang teman-teman sudah cobakan tadi. Silahkan dikumpulkan ya di sini ya. Silahkan ya bagi yang belum silahkan mengumpulkan di latihan P11. Kemudian silahkan teman-teman untuk ini aja. Nanti sebelum saya closing, jadi kita ini dulu ya, sebelum teman-teman mengerjakan yang ini ya, tesnya, silakan ya, kelas B ya, maaf. Nanti teman-teman bisa mengerjakan tesnya. Nah, silakan ya bagi yang belum ya. Jadi sebelum saya tutup, nanti kita ini dulu ya, foto bersama dulu ya teman-teman ya. Mungkin dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebentar. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Semoga sih nggak ada masalah ya. Saya stop share dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Terkait dengan penggunaan if. Ada if mungkin yang teman-teman perlu hati-hati tadi ya dipasangin dengan and, or, sama not. Konsepnya kalau saya and itu teman-teman semuanya harus benar. Itu untuk hasil keluarnya benar. Kalau or ada satu yang salah, nggak apa-apa. Yang penting dia kan udah punya satu yang benar gitu. Itu nggak masalah. Gitu. Kalau pakai not, hati-hati. Karena dinegasi atau dilawankan ya. Jadi udah harus memastikan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa on cam ya untuk dokumentasi dulu terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi belum isi presensi, silahkan ya diisikan dulu ya. Nanti presensi emang dari saya, teman-teman. Nanti insya Allah di pertemuan minggu depan, nanti teman-teman kembali lagi bareng sama Bu Anita. Kelas saya juga sama Bu Anita juga, teman-teman. Jadi kita switch ya. Silahkan yang mau join untuk ini ya, dokumentasi, silahkan bisa menyalakan kamera. Yang tidak nggak apa-apa, untuk dokumentasi aja. Mungkin saya hitung mundur dulu untuk slide 1 ya. Slide 1, saya hitung mundur 5, 4, oh ada yang mau join lagi nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya dokumentasikan dulu ya untuk slide 1 sebentar. Saya save dulu, teman-teman. Untuk yang minggu depan nanti konfirmasi ke Bu Anita ya, teman-teman ya. Karena yang minggu depan Bu Anita, jadi saya kurang tahu mau online atau offline ya. Karena hari ini beliau memang ada acara, ada kegiatan ya. Jadi saya ambil alih, tapi saya juga mohon maaf ya, jadi nggak bisa nemenin teman-teman untuk offline-nya. Silakan teman-teman untuk slide 2, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Saya simpan dulu ya teman-teman. Di sini untuk yang slide 2. Oke. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk pengerjaan tesnya ya bagi yang belum gitu ya. Jadi bisa melengkapi. Kemudian saya pribadi mohon maaf ya apabila dalam penyampaian kelas ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman di kelas kita hari ini ya. Saya kira demikian untuk kelas kita ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan ya rekan-rekan bisa dilanjutkan ke kuisnya ya. Jadi biar nggak ada Zoom kosong. Saya tutup ya kelasnya ya. Silakan. Terima kasih.